sekarang udah hari terakhir UTS-nya? Iya nih, Dra. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti eh, nilai-nilai ujiannya besar-besar ya. Iya, amin. Ngomong-ngomong UTS, kita kan ada tugas dari Pak Subelo. Gimana, Nya? Oh iya ya, yang video di Erling teh kan, Pak Subelo. Aduh, belum, oi. Mana besok lagi deadline-nya? Kamu gimana? Udah apa belum, Rik? Emang video kamu mau ngejelasin apa, Dra? Kalau aku menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara, Rik. Memang maksudnya gimana, Dra? Jadi gini, Drik. Apa Pancasila sebagai dasar negara tuh? Indonesia itu merupakan negara tingkat keberagamaan yang tinggi, baik dari segi suku, agama, maupun budaya. Dalam perspektif sosiologis dan politik, keberagaman ini berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak diikuti oleh suatu nilai yang bersama. Nah, oleh karena itu, diperlukan suatu dasar negara yang mampu menjadi mempersatu sekaligus memperdoman dalam kehidupan berbangsa. Pancasila hadir sebagai konsensus nasional yang mengkomendasi nilai-nilai universal sekaligus mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, pengertian Pancasila juga secara etimologi, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sasketa, yaitu panca yang berarti lima, dan sila yang berarti prinsip atau dasar secara temologi. Nah, secara temologi, Pancasila adalah dasar Republik Indonesia yang memuat 5 prinsip fundamental sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, jadi Rick, secara yudris, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila juga berfungsi sebagai sumber nilai dan normal dalam sistem hukum nasional. Rick. Sejarah singkatnya, perumusan Pancasila tidak terlepas dari dinamika sejarah menjelang kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUBKI, berbagai tokoh mengumumkan gagasan generasi dasar negara, salah satunya Soekarno yang memperkenalkan istilah Pancasila. Proses ini mencerminkan adanya dialektika pemikiran yang bertujuan mencarikan titik temu dari berbagai kepentingan. Pancasila disahkan secara resmi oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Dengan demikian, Pancasila merupakan hasil konsensus politik dan ideologi berbangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara itu karena Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari hukum di Indonesia. Artinya, seluruh persatuan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Soalnya kenapa? Dalam konteks ketatanegaraan, Pancasila menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pedoman dalam pengambilan kebijakan Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila berfungsi sebagai fondasi normatif yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Gitu. Nah, buat fungsinya dan kedudukan Pancasila itu, Rik, memiliki beberapa fungsi. Nah, untuk pertama nih, sebagai dasar negara yang menjadi landasan dalam sistem ketatanegaraan. Kedua, sebagai ideologi dan memberikan arah tujuan dalam membangun nasional. Ketiga, sebagai pandangan hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam bertindak dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Dan perspektif filsafat, Pancasila juga dapat dipahami sebagai sistem nilai yang bersifat integral dan menyeluruh. Nah, implementasi dalam kehidupan, nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat normatif,
tapi juga harus di apa ya? Ntar ya, Dik. Diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Pada sila pertama, implementasinya berupa toleransi antara umat beragama. Sila kedua tercermin dalam kehidupan saling menghargai dan mengunjungi tinggi hak asasi manusia. Sila ketiga mewujudkan melalui upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sila keempat tercermin dalam praktik musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, sedangkan sila terakhir itu, sila kelima, mewujudkan dalam upaya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi ini menunjukkan bahwa Pancasila bersifat afektif dan relevan dalam berbagai aspek kehidupan. Kesimpulannya jadi gini, Dik. Pancasila itu merupakan dasar negara yang memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain sebagai sumber hukum, Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus dipahami dan diterapkan secara konteks dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Pancasila tidak hanya menjadi konsep konsep normatif, tetapi juga menjadi pedoman praktik dalam mewujudkan kehidupan harmonis dan berkeadilan dan keberadilan, Ri. Jadi gitu, Di, kalau punya aku. Kalau kamu udah kepikiran juga belum? Udah nih, kalau aku materinya sih tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Emang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih, Dik? Kalau kita lihat kondisi sekarang, masih banyak perilaku di masyarakat yang sebenarnya belum mencerminkan nilai Pancasila. Misalnya seperti bullying, kurangnya rasa toleransi antar sesama, atau bahkan perilaku yang tidak jujur yang sering dianggap hal biasa. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran moral dalam kehidupan sehari-hari masih tergolong rendah. Selain itu, Pancasila sering kali hanya dihafal sebagai teori, tetapi belum benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menerangkan nilai Pancasila. Secara etimologi, kata Pancasila sebagai dasar dari bahasa Sanskerta, berarti panca, berarti lima, dan sila berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila dalam 5 dasar atas prinsip hidup bangsa Indonesia. Kelima sila dasar negara menjadi pedoman moral dan arah dalam berbangsa dan bernegara. Bukan hanya teori. Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Dalam bersikap dan berperilaku, di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai moral yang mengatur kehidupan kita, baik lingkungan, masyarakat, bangsa, maupun negara. Jadi, Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Pancasila terdapat 5 sila yang menjadi masing-masing memiliki nilai penting dalam kehidupan. Sila yang pertama mengandung nilai religius, yaitu kepercayaan kepada Tuhan serta sikap toleransi antarumat beragama. Yang kedua, menekankan nilai kemanusiaan seperti saling menghargai, memperlakukan orang lain secara adil. Sila yang ketiga, mengajarkan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa. Terus sila yang keempat, berkaitan dengan demokrasi, yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan sila yang kelima, sila yang terakhir, menekankan keadilan sosial, yaitu bersikap adil terhadap orang lain. Nilai Pancasila tidak hanya dipahami, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila pertama, kita dapat menerapkan dengan beribadah kepada agama yang sesuai agama masing-masing, serta saling menghormati perbedaan agama. Artinya, kita tidak boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain, harus menjaga toleransi. Kemudian, pada sila yang kedua, kita diajarkan untuk saling menghargai sama manusia, contohnya seperti tidak melakukan bullying, tidak membeda-bedakan teman, serta memperlakukan semua orang dengan adil. Selanjutnya, pada sila yang ketiga, kita diajarkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Contohnya,
seperti bekerja sama, tidak membeda-bedakan teman, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Pada sila yang keempat, kita diajarkan untuk mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Artinya, kita tidak boleh memaksakan kehendak dan harus menghargai pendapat orang lain. Kemudian, pada sila yang kelima atau sila yang terakhir, kita diajarkan untuk bersikap adil terhadap sesama. Contoh, seperti tidak pilih kasih dalam berteman dan memperlakukan semua orang secara adil. Meskipun nilai-nilai Pancasila sangat penting, dalam kenyataannya masih banyak tantangan dalam penerapannya. Masih banyak pelanggaran, seperti ketidakjujuran, kurangnya toleransi, dan sikap tidak adil. Hal ini menunjukkan sikap kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila masih lunas. Selain itu, pengaruh lingkungan dan perkembangan zaman juga mempengaruhi perilaku seorang. Oleh karena itu, penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Jadi, inti dari kesimpulan ini adalah dari pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya untuk dipahami, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan tersebut bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti bersikap jujur, saling menghargai, dan menjaga toleransi. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, mari kita mulai menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi gitu Dra, kalau dari saya. Oh gitu ya Dik. Bagus-bagus itu juga. Bener bagus, Dra. Iya Dik, bener, bagus. Itu ada si Jam, sini Jam. Yuk jam, yuk. Cil, geus ngarumpul we biasa sama urang panggilanna ieu teh. Semester 2 kudu rajin atuh, Bos. Tah bener cek si Dikri semester 2 mah kudu rajin. Siap, ampun, ampun. Jam, tugas Pancasila guys. Anu video tehnya, aduh, can urang euy. Tah heuh eta, urang ngisi drama geus kepikiran tugasna kumaha. Oh, urang mah materi teh arek ngajelaskeun Pancasila sebagai sistem filsafat. Kumaha eta teh Jam? Nah, jadi kieu. Nah, jadi urang mah membahas materi yang fundamental dalam mata kuliah Pancasila. Nah, kita teh kan sering mendengar Pancasila itu sebagai dasar negara atau sebagai ideologi. Nah, tapi pernah tuh kalian teh berpikir si Pancasila teh sebagai suatu sistem filsafat. Nah, Bung Karno menyebutnya itu sebagai filosofis Grundslag. Nah, itu teh artinya pondasi berpikir yang paling dalam. Nah, nanti di video orang bakal ngebedah kenapa sih Pancasila itu bukan sekedar hafalan 5 poin, tetapi juga konstruksi berpikir yang logis, sistematis, dan juga menyeluruh. Nah, tapi sebelum itu kan kita harus memahami dulu apa itu sistem filsafat. Nah, menurut Profesor Noto Nagoro, seorang akademisi hukum dan pemikir Indonesia, yaitu menjelaskan bahwa sistem filsafat itu suatu kesatuan yang sifatnya organis. Nah, artinya bagian-bagian dalam filsafat itu seperti ontologi, epistemologi, sama aksiologi tidak dapat berdiri sendiri. Mereka itu saling berhubungan. Nah, saling ketergantungan juga mereka teh dan bekerja sama untuk satu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, sebuah pemikiran itu dikatakan sebagai sistem jika memenuhi 4 syarat. Yang pertama itu dia koheren, artinya antar bagian tidak saling bertentangan. Nah, yang kedua dia menyeluruh, mencakup segala aspek kehidupan. Yang ketiga dia itu mendasar, yaitu mempertanyakan hakikat yang paling dalam. Dan yang terakhir yang keempat dia itu spekulatif, yaitu menjadi titik awal untuk membangun sesuatu. Kalau dalam hal ini menjadi sebuah bangsa. Nah, jadi saat kita bicara Pancasila sebagai sistem filsafat, artinya kelima sila itu adalah satu kesatuan yang organis. Kita tidak bisa misalkan ngambil sila pertama aja, terus kita abaikan yang lain. Yang itu gak bisa, semuanya itu saling mengunci. Nah, Pancasila itu adalah satu kesatuan yang organis. Seperti tubuh manusia, dia kan ada jantung, ada paru-paru, ada juga otak. Nah, mereka itu berbeda fungsi, tetapi bekerja untuk satu tujuan hidup. Nah, begitulah sila-sila Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke pilar pertama, yaitu landasan ontologis. Nah, ontologi itu membicarakan tentang hakikat keberadaan. Pertanyaannya, siapa sih subjek hukum dari Pancasila? Nah, jawabannya adalah manusia Indonesia. Namun, filsafat Pancasila melihat manusia itu secara unik, yaitu sebagai makhluk monopluralis. Nah, monopluralis itu artinya manusia punya banyak dimensi, tapi tetap satu kesatuan. Nah, yang pertama itu ada susunan kodrat. Jadi, kita adalah kesatuan raga dan jiwa. Sifat kodrat yaitu kita adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Dan kedudukan kodrat. Jadi kita adalah makhluk mandiri sekaligus makhluk Tuhan. Jadi
Saat Pancasila bicara tentang persatuan atau keadilan, itu bukan konsep abstrak. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia yang memiliki kodrat ganda tersebut. Pancasila ada karena manusia Indonesia ada dengan karakteristik tersebut. Pilar kedua adalah landasan epistemologis. Nah, ini itu adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, validitas, dan metodologi pengetahuan. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kita tahu bahwa Pancasila itu benar? Nah, secara epistemologis, Pancasila digali dari genetivus objektivus, artinya nilai-nilainya diambil dari kekayaan budaya, adat istiadat, dan religiusitas yang sudah ada di Nusantara selama berabad-abad. Nah, para pendiri bangsa kita itu melakukan proses perenungan atau abstraksi untuk mengambil seripati nilai tersebut menjadi 5 sila. Nah, jadi secara pengetahuan, Pancasila adalah kearifan lokal yang diangkat menjadi norma-norma nasional. Dia adalah kebenaran yang diyakini karena memang sudah dipraktekkan oleh nenek moyang kita. Lalu kita ke pilar yang terakhir, pilar ketiga, yaitu landasan aksiologis. Nah, itu bicara tentang nilai atau kemanfaatan. Nah, untuk apa sih Pancasila itu ada? Nah, dalam filsafat Pancasila, ada tingkatan nilai yang kita akui, yaitu yang pertama nilai material, yaitu terkait fisik atau ragawi. Terus ada nilai vital, yaitu terkait aktivitas manusia. Dan ada nilai kerohanian, yaitu mencakup kebenaran, etika, estetika, hingga religiusitas. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat berfungsi sebagai standard of value atau ukuran nilai. Nah, apakah sebuah kebijakan negara itu baik? Nah, kita cek dengan aksiologi Pancasila. Apakah kebijakan itu manusiawi? Apakah itu adil? Jika tidak, maka secara filosofis itu bukan Indonesia. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi satu hal yang unik dari filsafat Pancasila adalah sifatnya yang hierarkis piramidal. Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah basis yang menjiwai semua sila di bawahnya. Artinya, kemanusiaan kita adalah kemanusiaan yang bertuhan. Persatuan kita adalah persatuan yang manusiawi dan bertuhan. Dan keadilan sosial kita adalah tujuan terakhir yang diberkati oleh Tuhan. Nah, semuanya itu saling mengikat. Nah, kenapa sih hal ini itu penting banget sekarang? Nah, di tengah gempuran ideologi dunia, mulai dari liberalisme yang terlalu bebas sehingga sampai ke radikalisme yang kaku, Pancasila itu hadir sebagai jalan tengah atau bisa disebut the middle way yang memberikan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial. Nah, sebagai penutup, memahami Pancasila itu sebagai sistem filsafat artinya kita memahami jati diri kita sendiri. Ya, bukan sekadar teks yang dibacakan saat upacara, tapi adalah cara kita berpikir, cara kita merasa, dan cara kita bertindak. Dari penjelasan ini semoga ya kita bisa membantu itulah mencintai Pancasila dari sudut pandang yang lebih intelektual. Jadi gitu orang mah. Kata lu sih menurut orang. Ya bagus atau Gen, bener. Good. Siap. Gitu. Cipul Ipul anjing geleh. Anjir, dia. siap lah, gede. Biasalah ngomongin tugas, ngomongin ondei kan budak teknik mah loba tugas. Nah, Anjir, tugas naon deui? Asa loba tugas teh. eta tugas Pak Ustadz Subelo nu imana deket imah urang nu sok ceramah di Masjid Suhadi ujung Berung Regensi. Anjir, meni lengkap pisan. Emang naon tugasna? Eta nu dititanyieun video teh. Mana geus can Rit, tugas video. Eta tugas UTS loh, eta nilai saker UTS. Acan euy, tapi urang geus kapikiran materina urang mah tentang naonnya? Duh, poho. Bener idinya mah. Ieu tentang Pancasila sebagai krisis moral generasi Gen Z. Eta teh naon, Rit? Jadi kieu, coba bayangin ya, sekarang tuh kan kita hidup di zaman yang semuanya serba cepat. Apa-apa ada di internet, apa-apa bisa viral. Dan hampir semua orang, terutama generasi Z, dekat banget sama medsos. Kelihatannya keren, praktis, dan modern. Tetapi di balik itu, ada satu masalah yang makin kelihatan, yaitu krisis moral. Apa sih krisis moral itu? Simpelnya gini, krisis moral itu kondisi ketika orang mulai susah bedain mana yang benar dan mana yang salah, atau bahkan tahu itu salah tetapi tetap dilakukan. Contohnya banyak, misalnya cyberbullying, komentar kasar di medsos, nyebarin hoax, sampai semakin cuek sama lingkungan sekitar. Nah, menurutku masalahnya bukan semata-mata karena teknologi itu sebenarnya netral. Yang jadi soal adalah cara kita menggunakannya. Kalau kita nggak punya pegangan nilai yang kuat, yang gampang ke bawah arus. Terus kenapa aku bawa Pancasila?
Karena menurutku Pancasila itu bukan cuma hafalan yang dipelajari di sekolah. Pancasila itu sebenarnya pedoman hidup. Di dalamnya ada nilai-nilai yang bisa bantu Gen Z buat menghadapi krisis moral tadi. Coba kita lihat satu-satu secara sederhana. Contohnya sila pertama mengajari kita buat punya tanggung jawab moral karena setiap tindakan itu ada batas benar dan salah. Sila kedua mengajari kita buat punya empati, menghargai orang lain dan bersikap manusiawi. Sila ketiga mengajari kita pentingnya persatuan, jadi jangan gampang saling menjatuhkan cuma karena beda pendapat. Sila keempat mengajari kita buat diskusi, musyawarah, dan gak asal ngomong. Terus sila kelima mengajari kita soal keadilan, jadi kita gak egois dan gak mikir diri sendiri doang. Kalau dipikir-pikir, nilai-nilai itu relevan banget sama kehidupan sekarang. Misalnya, waktu kita main medsos, kita bisa pilih buat gak ikut nyebarin berita bohong. Walau ada perbedaan pendapat, kita bisa menghargai orang lain. Waktu ada temen yang kesusahan, kita bisa bantu. Hal-hal kecil kayak gitu sebenarnya termasuk penerapan nilai Pancasila. Jadi menurutku Pancasila masih sangat efektif buat jadi solusi krisis moral di kalangan Gen Z. Tapi syaratnya satu, jangan cuma dihafal, harus dipraktikkan. Karena percuma kalau orang hafal 5 sila tapi sikapnya di kehidupan sehari-hari justru bertolak belakang dengan Pancasila itu sendiri. Jadi intinya krisis moral di kalangan Gen Z itu memang nyata, tapi kita sebenarnya juga punya solusi yang jelas, yaitu Pancasila. Kalau nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era digital kayak sekarang, generasi muda bisa menjadi generasi yang gak cuma cerdas tetapi juga berkarakter. Jadi menurutku Pancasila bukan sekedar simbol atau teks. Pancasila itu arah, kalau dijalankan dia bisa bantu kita jadi manusia yang lebih baik. Tah itu emang mana rek di mana dik? Urang mah di Indra di kosan. Urang mah jeung si Dikri nek di kosan, da urang mah jauh amenek balik mah. Mun maneh rek di mana jam? Urang mah rek langsung di harapan Imah Kosubelo di ujung burung regensi. Anjir, heeh gitu jam. Ya telah sih mah di bawah serius wae. Terus rek di mana nu bener? Nah, di Imah we lah, mana jadi Imah tuh. Dirinya mah ngeuna tanya urang mah di Indra di kosan kayak Ah, udahlah nggak apa-apa di kosan juga. Di kosan juga bagus gitu. Sekarang jam berapa nya? Di 7.50 ayo urang kaluhureun nya. Ayo. ame tadinya mah Arif. Cing, kudu. Ah, bae lah. Bahadeui atuh. Aduh, parah. Ayolah. Gas. Gas kan? Iya, Pak, asupan tuh. Udah lengkap kan? Kepada Pak Subelo, terima kasih sudah menonton video kita berempat. Saya Muhammad Hijam Amrullah. Ayo dah sebarin. Saya Farid Awaludin. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share agar kita dapat AdSense. Soalnya kalau mahasiswa uangnya dikit Pak. Kalau Dan YouTuber. kalau punya AdSense kan lumayan Pak buat jajan Pak. Gitu ya Pak. Siap. Nah, terima kasih Pak. Besok itu